asinan. Apa wis ono wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna wa amsalhamdulillah walhamdulillah la syarika. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jemaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur petang hari ini dengan saged salat maghrib berjamaah. Kita lanjut membaca sabda Rasulullah SAW sesuai dengan yang kita pahami sebelumnya untuk hadis An-Darullah. Allah akan memberikan cahaya. Amin. Orang yang memahami hadisku kata Rasulullah lalu dia sampaikan kepada orang lain. Para jamaah rahmatullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama ini namanya Arba'in. Maka ada 40 hadis yang kita pahami. Kita lanjut ke hadis kedua terkait dengan iman, Islam, iman dan ihsan. Insyaallah kita kaji hadis Nabi yang ini semakin menguatkan Islam kita, semakin menguatkan iman kita. Sebab tiga hal ini para jamaah rahmatullah harus terus ibaratnya panjenengan gak ada HP ini kudu dicas. Nek boten dicas malah lobet, kemudian bisa mati. Iman itu kalau nggak dicas bisa turun drastis. Nah, para jamaah rahmatullah, alhamdulillah beberapa panjenengan sudah bawa buku ya. Nanti kita sambil baca supaya lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahmatullah, panjenengan bisa buka hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau kita makan, kalau panjenengan makan itu kan habis makan itu kan ada doa. Ya apa doa nih Pak? Panjenengan kalau habis makan. Alhamdulillahilladzi. Assalamualaikum. At'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin atau wa ja'alana muslimin dalam satu riwayat. Ini kalau kita renungkan doa ini, kalau kita baca doa itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan minum. Kan nyambung Pak. Soalnya ya kita baca setelah makan minum. Tapi di ujung doa itu wa ja'alana minal muslimin dan menjadikan kita orang Islam, menjadikan kita beragama Islam. Niki koyo mbok nyambung. Apa hubungan mana minum sama kok menjadikan kami orang Islam? Maka kita tahu kok doa itu di ujungnya ada wajah al muslimin dan menjadikan kami orang Islam. Ada yang ingin menjawab? Apa hubungannya status Islam dengan makan minum itu? Gak rakus ya. Oke. Mengapa? Kira-kira setelah habis makan itu kita menjadi orang yang selamat. Habis makan kita menjadi orang selamat. Berarti yang buat makan nggak selamat. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah, barakallah. Memang Islam itu asal katanya sulasinya itu dari salam Islam. Orang yang berislam itu Islam. Saya membaca, terima kasih. Mantan penjelasan yang menarik. Jadi saya pernah ketemu guru saya dari Mesir, Syekh namanya Syekh Ahmad Abdul. Waktu itu salah satu kiai di Jawa Timur ini itu sedang ditipu oleh mitranya itu sampai miliar.
Jadi dia hilang melihat. Terus sama marah sama, dan bahkan putra putri beliau marah sama mitra yang. Terus saat itu ada sharing. Bila minta apa istilahnya nasihat dari itu. Dia menyampaikan kita ini diuji oleh 4 level. Ujian yang pertama itu pada harta. Jadi kalau penjenengan kehilangan uang, kehilangan apa malih, dompet, motor, itu sebenarnya ujian yang paling ringan. Ujian pada harta. Di atas itu lebih berat lagi ujian pada keluarga. Kalau kita diuji anak kita sakit, istri sakit, orang tua, makanya orang sampai berpikir saya bayar berapapun, yang penting anakku waras. Berapapun saya bayar. Di atas itu ada ujian jiwa kita sendiri. Maka kita ini bersyukur karena diberikan sehat oleh Allah. Coba kalau kita ini sakit, tidak bisa bekerja, tidak bisa ngapa-ngapain, atau seseorang yang sedang kecelakaan, ternyata dia selamat gitu, sementara kendaraannya itu hancur. Oh berarti ini alhamdulillah, ada nikmat selamat gitu. Nah yang paling tinggi ini katanya beliau, ujian itu yang paling tinggi itu agama. Maka jangan sampai kita itu lepas daripada agama Islam. Ketika ada orang kemudian diuji agamanya, sampai dia itu murtad, ini ujian yang paling berat. Maka kira-kira kita itu diajak sama Rasulullah saat doa itu ingat, seenak-enak imannya ngombe itu ada nikmat yang lebih tinggi, yaitu wajahana muslim. Kita menjadi muslim itu nikmat yang paling tinggi. Kalau ditimbang sama nikmatnya makan minum tidak ada apa. Maka jamaah rahimakumullah, ini kita pahami di sini. Mudah-mudahan kita terus bertepi iman. Nanti kita akan baca di saat matan untuk yang konteks hadisnya mungkin saya jelaskan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, Aidon qala. Jadi yang hadis pertama kemarin itu dari sahabat Umar. Maka di sini ada Aidon dari sahabat Umar juga. Qala, beliau bercerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari kami duduk-duduk di samping Rasulullah, para sahabat sering seperti itu, duduk-duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba turun wahyu, lalu Rasulullah menyampaikan wahyu. Nah, tidak jarang juga seperti ini. Ittala alaina rajulun syadidu bayati thiyab. Ternyata tiba-tiba datang seorang lelaki yang syadid bayati thiyab, bajunya itu putih banget. Bajunya itu putih banget. Putih itu kan bersih, berbau. Syadidu sawadi sya'ri, yang mana rambutnya itu sangat hitam. Bajunya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, yang mana tidak diketahui dari lelaki ini atharus safar, bekas dari bepergian. Koyok bukan orang musafir gitu, luanteng, rapi gitu kira-kira. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahui siapa ini lelaki yang bajunya putih, rambut hitam. Rasulullah sering ketika malaikat Jibril ketika menyerupai lelaki itu sering menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihya. Beliau sahabat sering bawa pernah dalam biografinya istrinya Rasulullah yang namanya Sofia. Sofia itu istrinya Nabi yang sangat cantik, dan beliau Sofia ini dari keturunan nasabnya bagus sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Begitu dijelaskan. Dan ketika Rasulullah itu kan menikah itu kan karena wahyu semua, Pak. Bukan karena seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis, rajulun syahwani, lelaki bongso sing syahwatnya nikah banyak itu, bukan. Rasulullah itu nikah banyak itu karena wahyu semua. Ketika Rasulullah menikahi Sofia itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Sofia tidak halal kecuali untuk engkau wahai Muhammad. Padahal Sofia saat itu sudah nopo istilahnya ada kesani pacaran sama Dihya, sahabat Nabi Rawat, yang biasanya malaikat Jibril menyerupai beliau ketika menyampaikan wahyu menjadi makhluk manusia.
Nah, tapi ini seorang lelaki ini bukan dihya. Sebab di sini wala ya'rifuhu minna ahad. Dan seorang pun di antara kami mengenalnya. Dihya bukan. Biasanya Jibril kalau menyerupai manusia dihya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lelaki yang asing ini datang duduk di sampingnya Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau menyandarkan rukbat itu. Lututnya ke lututnya Nabi, diberhadapkan, disandarkan kayak dengan duduk tahiyat ini. Lutut disandingkan dengan menghadapkan lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan beliau lelaki asing meletakkan telapak tangannya ini ke fakhidaihi, ke paha hanya Rasulullah. Jadi sangat dekat sekali. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, kasih tahu kami, saya beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam kemudian menjawab, al-Islamu, Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Ini kemudian disebut dengan dua kalimat syahadat. Maka jamaah rahimakumullah, ini yang ditafsirkan oleh para mufassirin di surat Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untuk Muhammad menyebutkan. Mayoritas atau banyak ulama tafsir menyampaikan bahwa maksudnya apa? Penyebutan Nabi Muhammad itu ditinggikan oleh Allah, disandingkannya namanya Nabi Muhammad, di sampingnya Allah, dibuat kalimat syahadat. Jadi harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu, karena ini satu paket. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat. Wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan Anda haji in istata'ta ilaihi sabila, kalau mampu haji. Nah, Rasulullah menjawab itu, kemudian katanya lelaki yang dia adalah Jibril, qala sadaqta, benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Katanya sahabat Umar, kami takjub kepada beliau, pada orang yang asing tadi berkata, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia itu datang tiba-tiba bertanya, kemudian setelah dijawab Nabi, yusaddiquhu, membenarkan, mengiyakan. Qala, kemudian cerita lagi, fa akhbirni 'anil iman. Jadi lelaki tadi tanya lagi kepada Rasulullah, kasih tahu aku tentang iman. Iman itu apa? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kamu beriman, percaya kepada Allah. Maka nanti jamaah rahimakumullah, di dalam penjelasan tauhid itu nanti ada istilah rububiyah, ada uluhiyah. Rububiyah itu kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan kita, atau Rabbun itu mengatur. Dan ini orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad pada zaman awal Islam, mereka percaya bahwa Allah itu yang menciptakan langit, alam semesta ini, menciptakan mereka. Tapi mereka belum sampai kepada uluhiyah. Uluhiyah itu percaya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Jadi tidak cukup kalau hanya meyakini. Memang ada orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ini lebih parah lagi. Ada orang yang tidak meyakini Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan katanya mereka, orang ateis. Tapi ada orang yang meyakini Allah itu pencipta alam semesta ini, tapi dia belum menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, berarti belum la ilaha illallah. Makanya di situ ilahan itu maknanya Tuhan yang layak disembah. Kalau Rabbun, Tuhan yang mengatur, mencipta. Itu maksudnya iman kepada Allah. Beriman bahwa Allah itu menciptakan kita dan Allah itu satu-satunya yang harus
kita semua. Wa malaikatihi, beriman adanya para malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa rusulihi, orang-orang yang diutus oleh Allah, para nabi dan utusan rasul. Wal yaumil akhir, percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman adanya takdir baik, takdir yang baik maupun yang buruk. Bahwa Allah telah menentukan takdir itu bukan hanya yang baik, tapi juga yang buruk. Ketika menimpa kita, maka kita mengucapkan qadar. Ini sudah takdirnya. Wa ma syaa Allah, apa yang Dia kehendaki dia akan lakukan. Qala sodakta, kemudian ternyata lelaki asing tadi itu menjawab sodakta, iya benar. Gitu ya. Ini para jamaah rahimakumullah, tanya jawab antara lelaki tadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya sudah membuka kitab syaratnya. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam penjelasan iman Islam ini gimana ya? Nah, nanti aja kita. Intinya iman ini bisa dikatakan softwarenya. Jadi sesuatu yang nanti hadis ini menarik karena menjelaskan tentang agama ini, baik yang batin atau softwarenya. Iman itu softwarenya yang tidak nampak, atau yang zohir. Zohir itu yang amalan kita yang nampak ini, penyelenggaraan sholat, penyelenggaraan zakat, itu zohirnya. Nah, yang batin itu pasti memberikan dampak kepada yang batin, memberikan dampak adalah yang zohir. Artinya orang itu namun dan tiang itu sing lewas, itu sebenarnya pancaran daripada imannya. Orang itu ada yang semangat masjid, semangat untuk zakat, gitu. Puasanya semangat, itu berarti pertanda bahwa imannya bagus. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, lelaki ini bertanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ini saya sampaikan di awal. Ihsan itu gambaran kualitasnya. Jadi iman itu softwarenya tadi yang batin, Islam itu yang zahir, buahnya atau bukti ketundukannya. Kemudian ihsan itu adalah kualitasnya. Bagaimana Rasulullah ditanya oleh lelaki tadi, fa'akhbirni anil ihsan, qala, Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Anda menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihatnya, seakan-akan Anda melihatnya. Jadi sholat seakan-akan melihat Allah, khusyuk banget. Fa'ilam takun tarahu, kalau Anda tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, faktanya dia melihat Anda. Jadi kalau kita ibadah itu dengan kondisi seperti ini, maka otomatis ibadahnya berkualitas. Itu adalah ihsan. Jadi ini tiga hal yang utama di hadis ini, supaya kalau panjenengan menyelami bersama, panjenengan ikuti matang hadisnya. Kita baca dari faqala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun dapat atau bisa diikuti. Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sekarang
Al-imanu Al-imanu an tu'mina an tu'mina billahi billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal yawmil akhir wa tu'mina wa tu'mina bil qadri bil qadri khairihi wa syarrihi. khairihi wa syarrihi. Ajan al-ihsan. Al-ihsanu Al-ihsanu an ta'budallaha an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka'annaka tarahu fa in lam takun fa in lam takun tarahu tarahu fa innahu yarak. fa innahu yarak. Nah, sebut itu tiga hal pilar dari agama kita, iman, Islam, dan ihsan. Jadi para jamaah rahmatullah, ada yang menganalogikannya dengan Islam seperti ini. Kan 5 Islam. Yang nomor 5 apa? Haji. Haji ini haji. Kalau misalnya orang nggak haji, ya masih agamanya. Terus nomor 4, nomor 4 Pak? Zakat. Kalau ada orang nggak zakat, ya masih agamanya. Terus yang nomor 3, puasa. Orang kalau nggak puasa, ya masih. Tapi kalau orang itu meninggalkan sholat, jatuh. Jadi kenapa sholat itu katanya Rasulullah adalah hiyal ahdu bainana wa bainal musyrikin, pemisah antara kita dengan orang musyrik. Itu pemisah antara kita dengan orang musyrik. Kita sholat, mereka bersolat, dan memang sholat itulah yang menentukan status kita sebagai muslim secara zahir. Sampun para jamaah rahmatullah, di hadis ini kemudian ada tambahan penjelasan tentang hari akhir. Ini menarik karena menjelaskan tanda-tanda hari akhir diantaranya. Katanya sahabat Umar melanjutkan cerita, fa'akhbirni 'anis sa'ah, kasih tahu aku, katanya lelaki asing tadi itu, 'anis sa'ah, tentang sa'ah. Apa sa'ah itu? Sa'ah itu kalau anak-anak di sekolah itu mengatakan jam. Sa'ah itu jam. Jadi jam dinding itu sa'ah. Lalu sa'ah itu juga bisa diterjemahkan kiamat. Jadi sa'ah itu koyok ainun. Ainun itu bisa diterjemahkan mata kita melihat, bisa juga mata air. Itu juga bahasa Arabnya ainun. Maka ada hadis yang menjelaskan tidaklah kiamat itu terjadi hatta azalla as-sa'ah, kecuali sampai sa'ah itu memberikan naungan. Modern hadis itu. Jadi Zam-Zam Tower itu dikaitkan dengan hadis itu. Sekarang Zam-Zam Tower itu bisa menaungi Masjidil Haram, saking tingginya itu. Maka itu ya bisa aja dikaitkan, karena memang ada hadis yang menjelaskan bahwa tanda akhir zaman itu orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, di sini beliau bertanya, apa itu as-sa'ah, kiamat itu? Nah, Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah menjawabnya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Tidakkah yang bukanlah yang ditanya itu lebih tahu daripada si penanya. Bukanlah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi itu bisa tahu karena ada wahyu dibawa oleh malaikat Jibril. Qala fa'asbirni an amaratiha, kasih tahu aku tentang tandanya kiamat. Qala antalidal amatu robbata. Ini ada keterangan menarik bahwa tandanya kiamat itu antalidal amatu, budak perempuan itu melahirkan tuannya. Apa maksudnya budak perempuan melahirkan tuannya? Ini ada beberapa penjelasan. Di antaranya jamaah rahimahumullah, penjelasan tentang ini adalah bahwa nanti di hari kiamat itu atau mendekati kiamat itu
masa di mana perbudakan itu meluas hingga lahir anak-anak hasil hubungan antara budak dan majikannya. Jadi anak-anak yang lahir hasil hubungan antara budak dan majikannya ini kemudian menjadi tuan atas ibunya sendiri. Otomatis anak yang besar dan menjadi tuan atas ibunya sendiri itu kan nasabnya mengikuti ayahnya. Ini salah satu penafsiran bahwa nanti hari kiamat itu zaman di mana budak perempuan melahirkan tuannya, sebab budak perempuan itu dibeli oleh penguasa, kemudian anaknya itu otomatis mengikuti nasab ayahnya. Tapi ini salah satu penjelasan. Di antaranya yang tidak sependapat dengan syarah ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam Fathul Bari beliau menjelaskan bahwa intinya adalah bukan seperti itu maksudnya. Sebab perbudakan itu sudah tidak ada, perbudakan itu sudah tidak ada. Jadi bagaimana menurut beliau ya, hadis ini menunjukkan luasnya praktek durhaka seorang anak pada ibunya di akhir zaman. Maka tuan itu ibarat anak yang bertindak semena-mena pada ibunya, seakan-akan tuan memperlakukan budaknya. Nah, ini jadi bahasa kiasan. Kira-kira sekarang ini sudah terjadi nopo tidak? Anak yang durhakanya itu kemana kepada orang tua, itu tanda kiamat. Kemudian intinya itu ya. Bahwa budak perempuan melahirkan tuannya itu maksudnya bahasa kiasan dari banyaknya kedurhakaan. Orang tua sekarang gak wani sama anaknya. Kalau dulu orang tua itu anak itu sangat hormat sama orang tua. Sekarang ini banyak kekuali, orang tua takut sama anak. Mudah-mudahan kita semuanya soleh anak-anak kita. Kemudian wa antal hufatal muratal a'lina asyai'una fil dunya. Ini intinya adalah bahwa orang-orang dengan peradaban yang berkembang itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Summan talaqa faladithu maliyan summa qala Umar atadri man sa'il wa qultu Allah wa rasuluhu a'lam fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sayyidina Umar yang menyaksikan dari awal dia datang tadi sampai pergi tanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, siapa tadi itu? Katanya Rasulullah, dia adalah Jibril. Yu'allimukum atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kepada kalian urusan agama kalian. Jadi ini jamaah rahmatullah terkait dengan penjelasan iman, Islam dan ihsan. Kemudian para jamaah rahmatullah, kalau kita lihat nanti banyak hadis yang menjelaskan tentang iman. Al-iman bid'un wa sab'un, katanya Rasulullah dalam satu hadis. Iman itu ada 70 sekian cabang. Nah, kalau di sini cuma 6 gitu. Ini tidak bertentangan. Jadi yang 5 rukun Islam ini adalah ketaatan utama. Bentuk tunduk kita yang utama 5 ini. Nanti kita diperintahkan ini sampai ada sahabat itu tanya ketika turun hadis ini. Loh, wahai Rasulullah, kenapa jihad itu tidak disebutkan? Dan jihad itu juga termasuk bentuk ketaatan kan? Di zaman Nabi dulu ketika ada seruan untuk jihad, itu para sahabat wajib hukumnya untuk ikut jihad. Lalu kenapa kok jihad tidak disebutkan dalam rukun Islam? Para ulama menjelaskan bahwa jihad itu kondisional, tidak setiap saat kita itu berjihad. Tapi kalau sholat, zakat, puasa, haji tadi itu pilar paling utama. Begitu juga iman tadi,
Rasulullah dalam satu hadis, beberapa teks hadis menyampaikan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu menghormati tamunya, hendaknya dia itu berkatanya yang baik atau diam dan seterusnya. Nah, ini tidak bertentangan dengan rukun 6 ini. Rukun maksudnya pilar tadi itu. Jadi yang paling utama. Seandainya jamaah rahimahumullah, dan juga hadis menjelaskan para sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seseorang ketika dia itu hanya pokoknya sholat yang wajib, nggak pakai sholat sunnah, kemudian apa? Puasanya kayak Ramadan tok, kemudian mek zakat tok sing wajib, jarang sodako, sing sunnah itu. Kemudian dia haji karena mampu, hanya itu saja, amalan sunnah nggak ada. Apakah dia sudah cukup untuk bisa masuk surga? Cukup, katanya Rasulullah. Yang menunjukkan bahwa pilar Islam itu ya sebenarnya yaitu utamanya asalkan dengan ketentuan dia tidak membawa kezaliman, dia tidak menzalimi orang lain. Maka ada cerita yang lain, seseorang yang ahli sholat malam mempeng, tapi kalau sama tetangganya suka nyelaku, suka gilong, menyakiti orang lain. Katanya Rasulullah, dia fitnah, belum, dia harus ke neraka dulu. Nah, menunjukkan bahwa dia belum selamat. Kalau 5 ini, pilar Islam ini dimiliki tanpa kezaliman, tanpa kesunahan, tapi juga tanpa kezaliman, cukup kita bisa masuk surga. Kemudian jamaah rahimahumullah, ada penjelasan di syarah hadis ini yang perlu saya kutip ya. Jadi penjelasan ini menarik supaya kita sama-sama sadar. Ada riwayat Rasulullah menyampaikan bahwa walihada la yaqa'u ismul mu'min al-mutlaq ala man irtabaka kabiratan aw taraka fariidatan. Jadi intinya tadi sudah saya sampaikan, iman itu softwarenya yang membuat orang semangat. Islam itu amalan fisiknya, amalan zahirnya. Tapi kemudian dan dua ini berkaitan. Makanya katanya Ibnu Daqiq, tidaklah tepat dikatakan orang itu beriman sempurna ketika dia itu melakukan dosa besar. Karena apa? Perbuatan dia itu menyalahi atau tidak sesuai dengan prinsip Islam tadi, dan juga tidak sesuai dengan iman di dalam dirinya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina di saat zinanya itu, di saat melakukan zina wa huwa mu'min, sedangkan dia itu orang yang beriman. Maksudnya itu nggak mungkin ada seorang yang melakukan zina itu beriman, dia sebagai orang mukmin. Maksudnya imannya sedang drastis turun. Karena orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan dosa besar. Terus katanya beliau, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri atau korupsi seseorang itu ketika mencuri saat korupsi itu, tidaklah dia dikatakan sebagai mukmin. Karena iman itu pasti bertentangan dengan perilaku itu. Jadi itu jamaah rahimahullah yang bisa kita baca sekilas dari syarah iman, Islam dan juga ihsan. Namun sebelum kita baca satu hadis lagi, mungkin masih ada waktu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya senang kalau kajian itu ada diskusinya. Oke, saya tadi menjelaskan bahwa orang bisa masuk surga karena sholat, puasa, zakat, haji. Tapi ada hadis yang mengatakan la tadkhulul jannah bi amal. Walau anta ya Rasulullah, nah billah bi rahmatillah. Orang tidak bisa masuk surga karena amal, tapi hanya karena rahmat Allah. Sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, apakah juga engkau? Nah, jadi gimana dengan hadis ini? Bertentangan. Satu mengatakan
mengatakan dengan puasa, zakat, sholat masuk surga. Yang ini mengatakan tidak masuk surga kecuali dengan Allah. Jelas, masya Allah, barakallah. Jadi ini pertanyaan yang apa namanya? Benar ada hadis bahwa Rasulullah ditanya atau menyampaikan bahwa seorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Jadi ini yang bisa saya simpulkan adalah hakikat. Hakikatnya orang itu bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Tapi kalau ini syariat, ini hakikat, ini syariat. Sebagaimana kita itu diajarkan dalam agama kita bahwa orang itu ketika dia itu tidak Islam, belum Islam, terus dia itu sodako, luoman misalnya, suka membantu orang. Apakah perbuatan baiknya itu menyelamatkan dia nanti di hari kiamat? Menyelamatkan buatan. Sesuai syariat, orang itu perbuatannya itu habitat amal, ayatnya ayat panjangnya. Intinya amal-amal baiknya itu akan habitat, akan gugur ketika orang itu belum beriman. Ketika orang itu belum beriman. Begitulah syariatnya. Tetapi secara hakikat, Allah itu maha belas gitu. Allah itu maha belas. Bisa jadi Allah itu dengan rahmatnya itu kemudian memberikan ampunan kepada orang itu. Jadi secara syariat ada aturannya orang masuk surga. Tetapi secara hakikat kita diajari oleh Rasulullah supaya kita itu enggak rumongso, enggak merasa bahwa saya ini sudah beramal dan amal ini yang mengantarkan saya ke surga. Supaya orang itu sadar bahwa amal kita ini ditimbang dengan rahmat Allah, tidak ada amal. Kita bisa beramal itu adalah karena kasih sayang. Kira-kira itu syariat dan hakikat. Mudah-mudahan terjawab. Monggo yang lain. Kalau enggak, monggo. Kalau tidak ada, ini karena hadis ketiga ini satu paket ini dengan hadis kedua supaya tema selanjutnya kita bisa tematik yang lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman ibni Abdillah ibni Umar ibni Khattab. Jadi ini cucunya Umar bin Khattab. Abi Abdurrahman, bukan Abdillah, anaknya sahabat Umar, yaitu Abdul. Kalau cucunya tidak menangi Nabi. Kalau Abdullah bin Umar menangi Nabi berarti sahabat. Dari putranya Umar yang bernama Abdullah, dia punya anak Abdurrahman, maka dijuluki ayahnya Abdurrahman. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas lima pilar. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, melaksanakan haji ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Coba panjenengan teliti Pak di situ. Urutannya sudah benar nomor betul. Yang pertama apa? Syahadat. Nomor 2 salat. Benar ya? Nomor 3 zakat. Nomor 4 haji. Nomor 5 puasa. Jadi hadis ini bagaimana, benar atau keliru urutannya? Nah, ternyata para jamaah rahimahullah, padahal ini rawahu Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah rahimahullah, di dalam syarah hadis ini ada dua urutan rukun Islam itu. Urutan ada dua urutan dan dua versi urutan gitu nih. Dan dua versi urutan ini masing-masing punya dua jalur. Jadi sahabat itu kalau mengumpulkan hadis itu dilihat Pak, ini memang
mengutip dari siapa, ada apa istilahnya rawinya itu. Ternyata intinya disimpulkan di saat dikaji hadis ini ada dua versi. Versi pertama seperti ini, dan sahabat itu salah satu bentuk bahwa amanah para sahabat itu apa yang didengar oleh Rasulullah itu yang disampaikan. Meskipun urutannya nggak masuk akal, mestinya kan haji sih terakhir loh. Haji itu juga syariat yang disyariatkan yang paling akhir. Sebelum Rasulullah wafat itu baru ada perintah haji, ada syariat haji. Sebelum haji itu yo poso disik gitu. Syariat poso kemudian baru haji. Nah ini kok diwali haji habis itu poso Ramadan. Tapi karena para sahabat itu menerima dari Rasulullah kayak ini urutannya, maka disampaikanlah seperti itu. Tapi ada versi yang lain yang urutannya seperti yang kita kenali. Ujungnya adalah haji, sebelum haji puasa. Nah, apapun itu, para ulama itu saking cerdasnya meneliti. Setelah diteliti oleh para ulama hadis itu, karena memang ucapannya Rasulullah itu semuanya wahyu. Ternyata para ulama ada yang mensyaratkan kenapa urutannya demikian? Haji kok nomor 4 baru poso Ramadan. Katanya ulama yang meneliti dan mensyaratkan sebab yang namanya mulai sholat. Yang namanya sholat itu adalah amalan fisik. Betul ya? Sholat ini amalan fisik. Kemudian setelah itu zakat. Zakat itu amalan harta. Betul ya? Sholat itu amalan fisik, zakat itu amalan harta. Lalu setelah itu disebutkan bukan puasa tapi haji. Kenapa demikian? Karena haji itu menggabungkan antara fisik dengan harta. Panjenengan kalau haji butuh modal apa tidak? Butuh modal, butuh sehat apa tidak? Butuh sehat. Hari ini saudara-saudara kita yang sudah kumpul di Makkah persiapan Masy'aril Haram nanti itu fisiknya harus kuat untuk wukuf Musdalifah, Mina, terus jumroh mabit di Mina 3 hari dan seterusnya itu butuh fisik, tawaf ifadhah butuh fisik. Nah begitu, jadi urutannya fisik dulu, kemudian harta, kemudian haji. Sebab haji ini menggabungkan antara amalan fisik dengan harta. Baru kemudian shaumi Ramadan. Rasulullah menyebutkan yang ujung itu puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu beda sendiri. Dia tidak amal, tidak fisik, tapi dia jiwa saja. Amalan jiwa. Nah, ini penjelasan sebagian ulama ketika menjelaskan tentang urutan. Tapi kembali ke apa istilahnya hukum. Secara hukum seperti tadi, bahwa haji itu disyariatkannya terakhir. Kita melaksanakannya dengan ketentuan kalau mau. Sampun itu jamaah rahimahumullah kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Monggo Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ada 5 menit kira-kira waktu kita yang ingin bertanya, kita bisa dalam diskusi. Ini ada istilah iman, Islam, ihsan. Siapa dengar juga ada istilah syariat, hakikat. Bisa nggak nih dua istilah ini? Syariat, hakikat. Toreko. Iman, Islam, ihsan, kemudian ada istilah syariat, hakikat, toreko. Jadi kalau istilah iman, Islam, ihsan ini karena memang dasarnya jelas ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak diperdebatkan. Tetapi syariat juga istilah yang ma'ruf digunakan istilah itu, bahwa
syariat itu ketentuan yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi. Maka di beberapa kitab itu kalau kita membaca syariat pensyariat, itu bisa maksudnya adalah Allah, bisa maksudnya adalah Rasulullah asyari. Baru kemudian istilah sing niku hakikat sama torekot. Hakikat sama torekot ini biasanya digunakan istilah ini dalam kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf. Nah, tasawuf itu ya macam-macam. Ada yang tasawuf itu yang masih apa istilahnya bisa diterima. Meskipun ada juga yang menolak mentah-mentah tasawuf itu. Ada yang apa istilahnya gulu, ada yang berlebihan dalam tasawuf itu dan dianggap amalannya menyimpang, koyok wahdatul wujud gitu. Itu kan betul-betul ditentang oleh ulama-ulama syariat, mengatakan bahwa manunggal. Jadi Allah itu menyatu dengan kita. Ya persis kayak lagu ini Ramadan itu. Yang Allah pilih. Aku ini gitu Pak. Nah, itu kan mirip dengan itu. Itu bahasa-bahasa tasawuf dalam dunia tasawuf dan tidak semuanya menerima itu. Tapi kalau tadi iman, Islam, ihsan itu sudah pasti diterima. Kemudian istilah hakikat sama torekot itu harus dijelaskan maksudnya seperti apa sehingga istilahnya mana yang memang betul-betul menyimpang secara syariat, mana yang istilah itu tidak menyimpang digunakannya. Saya masih belum pertanyaannya berkaitan dengan rahmat Ustaz ya. Rahmat itu kan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh mereka sehingga menimbulkan rahmat. Tidak ujuk-ujuk. Rahmat itu rahmat yang dari Allah itu kan tentunya memilih orang-orang yang melakukan baik, lebih baik daripada itu. Ada sebabnya baru mendapatkan. Iya, begitu. Makanya saya ini kalau begitu kan akhirnya kita menangis apa-apa benar baik, benar rahmat. Itu pada begitu gitu. Barangkali. Menarik. Jadi rahmat itu sangat luas maknanya. Di antaranya ada rahmat itu yang tanpa sebab. Sehingga dalam Al-Quran wonten ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', katanya Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Binatang itu kok iso binatang itu habis melahirkan, enggak mungkin dikatakan si induknya itu menginjak anaknya yang baru lahir itu, karena salah satu bentuk rahmat dan seterusnya. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu ada yang tanpa sebab. Tapi juga ada, Rasulullah menjelaskan beberapa amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Persis kalau kita mengkaji tentang hidayah. Hidayah Allah itu apakah dari sononya atau diikhtiarkan? Nah, para ulama membagi beberapa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu di dalam bahasanya itu cukup banyak. Jadi hidayah itu apakah orang itu kemudian mengatakan ini, oh, saya sudah mempelajari Islam, tinggal itu hidayah saja. Itu kemudian orang yang bilang kayak gini itu kemudian nanti nggak disiksa oleh Allah. Tinggal mengucapkan syahadat mau itu, sementara itu semua jadi Islam. Maka ulama itu membagi hidayah itu ada beberapa. Di antaranya hidayah agama itu, hidayah agama. Dan itu hidayah ini taklif, masuk taklif bahwa orang sudah sampai risalah Islam itu tinggal memilih kamu mau beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak. Di situ dia nanti akan diminta bertanggung jawab. Tapi ada hidayah juga yang betul-betul dari Allah. Gitu. Jadi ada beberapa macam. Ada hidayah yang sifatnya betul-betul sabab-sabab. Kalau kamu belajar, maka kamu dapat petunjuk untuk lulus dan selesai. Begitu yang saya tahu termasuk rahmat ini, ada rahmat yang memang sudah biu dari Allah, sudah semuanya didapat. Ada yang memang amalan yang mendatangkan rahmat. Bisa. Oke, mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman Islam sehingga sampai akhir hayat kita
kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Maka kan jamaah rahmatullah, kurang lebihnya mohon maaf. Ada nama wa'iyyakum wa wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.